Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang untuk video herbal untuk kebotakan. Pada video ini nanti akan kita setelah pendahuluan yang akan kami sampaikan, akan diberikan video pembuatan minyak kemiri sebagai alat obat penumbuh rambut yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Resi Mustarisi, MSc Apoteker, saya sendiri, Ibu Dr. Alia Nur Hasana, MSc Apoteker, Bapak Dr. Dolih Ghazali, MS Apoteker, dan Ibu Dr. Nyi Mekar Saptarni, MSc Apoteker. Pada video ini mengenai penumbuh rambut ini tentunya erat hubungannya dengan kebotakan. Apa itu kebotakan? Kebotakan disebut juga sebagai alopecia, itu dari bahasa Latin. Ini adalah foto daripada orang-orang yang botak. Apa itu botak? Yang sebelah kiri sekali botaknya sedikit, yang nomor 2 botaknya sedikit lebih banyak, yang nomor paling banyak, yang paling depan itu ya semuanya botaknya hampir keseluruhan. Ini terjadi di masyarakat. Tetapi botak itu bukan hanya dimonopoli oleh para pria, wanita pun botak. Ini adalah foto daripada wanita botak. Umumnya terjadi pada tengah-tengah kepala ataupun di dekat dahi. Tetapi rambut itu yang memang tidak ada rambutnya atau berlahir tanpa rambut di dalam manusia itu untuk laki-laki dan pria biasanya di telapak tangan, di telapak kaki, untuk laki-laki sore ada buah zakar, untuk wanita pada puting susu atau bibir bagian bawah kewanitaan. Untuk kecenderungan ras itu bisa orang-orang kulit putih biasanya berbulu, orang Asia paling tidak berbulu, sedangkan orang kulit hitam berada di antara keduanya. Perlu kita ketahui bahwa jumlah rambut itu ada berapa sih? Di kulit kepala sekitar ada 1 juta rambut, boleh dihitung. Di wajah sekitar 600 rambut per cm persegi. Di bagian tubuh lainnya sekitar 60 rambut per cm persegi. Gunanya rambut apa? Fungsi rambut. 1. Melindungi permukaan tubuh dari cedera luar. 2. Membantu forensik. Forensik itu biasanya di kepolisian ya. Untuk identifikasi ras, jenis kelamin, usia, dan agama. Penyebab kematian juga dapat ditentukan dari rambut, dan menentukan waktu kematian juga dapat ditentukan dengan cara menganalisa rambutnya. 3. Membantu pengatur suhu tubuh, terutama pada hewan bernah. Alopecia itu kita ulang lagi adalah tidak adanya atau kehilangan rambut terutama pada kulit kepala. Ada yang disebut alopecia totalis adalah hilangnya semua tengkorak dan rambut wajah. Penyebabnya tidak jelas, namun diyakini bersifat autoimun. Ada juga disebut alopecia universalis, yaitu adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hilangnya rambut secara lengkap pada kulit kepala dan tubuh. Ini adalah yang disebut alopecia androgenik, yang disebabkan karena keturunan atau genetik. Sekarang kita akan jelaskan terkait penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya alopecia. Yang pertama adalah dari hormon, bisa disebabkan adanya kekurangan dari hormon androgen atau estrogen. Kemudian dari stres, bisa akibat dari stres psikologi ataupun dari stres secara fisik. Kemudian dari sisi genetik seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa sekitar 10-42% frekuensi dari kasus alopecia ini berasal dari riwayat keluarga. Kemudian akibat dari malnutrisi, yaitu kekurangan nutrisi seperti omega 3, magnesium, vitamin A dan C, mangan dan besi. Selain itu juga bisa diakibatkan oleh efek samping obat berupa terapi radiasi maupun dari kemoterapi ataupun dari sisi usia. Biasanya dialami oleh laki-laki pada pertengahan usia 20-50 tahun dan perempuan pada usia 50 tahun.
Pencegahan dari alopecia sendiri bisa seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita mencuci rambut, lakukan dengan lembut. Begitu juga pada saat kita menyisir rambut. Kemudian hindari menggunakan gaya rambut yang terlalu ketat seperti dikuncir, disanggul, dan dikepang. Selain itu juga karena tadi penyebabnya salah satunya adalah dari diet yang tidak seimbang, maka cara mencegahnya adalah melakukan diet yang seimbang. Kemudian hindari untuk memuntir, menarik, dan menggosok rambut. Selain itu, pada saat mengeringkan rambut sesudah dicuci, usahakan hanya menggunakan handuk. Biarkan rambut kering dengan cara ditepuk-tepuk. Treatment dari alopecia sendiri bisa menggunakan obat-obatan, yaitu yang pertama topikal minoxidil dengan konsentrasi 2% dan 5%, kemudian lewat sistemik finasteride 1 mg per hari, ini biasanya untuk pria saja, kemudian untuk wanita bisa menggunakan spironolakton lebih dari 100 mg per hari, flutamid 250-500 mg, dan ciproteron aktat. Hal-hal yang harus kita berhati-hati adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan alopecia. Menggunakan satu atau beberapa jenis obat di bawah ini dapat menyebabkan alopecia. Yang pertama adalah anabolik steroid, efeknya mirip dengan hormon testosteron pada tubuh, kemudian obat kemoterapi atau anti kanker, dan antidepresan. Selain itu juga ada obat antihipertensi, yaitu obat untuk tekanan darah tinggi, pil KB, pengencer darah, obat penyakit jantung, dan yang terakhir adalah vitamin A dosis tinggi. Ini beberapa jenis obat-obatan yang bisa menyebabkan terjadinya alopecia. Herbal untuk kebotakan. Ada lebih dari 50 jenis tanaman yang biasa digunakan oleh nenek moyang kita untuk penumbuh rambut atau penjaga kebotakan. Salah satunya adalah minyak kemiri. Apa herbal lainnya? Berikut adalah beberapa contoh herbal yang biasa digunakan untuk penumbuh rambut. Yang pertama adalah daun mangkokan. Disiapkan dengan menyiapkan segenggam daun mangkokan, kemudian dicuci sampai bersih dan ditumbuk halus. Campurkan dengan 2 gelas air matang dan diperas. Air hasil perasan digosokkan pada bagian kulit kepala yang rontok sambil dipijat-pijat ringan. Daun berikutnya, mohon maaf, daun kacang panjang. Nah, cara mempersiapkannya yaitu siapkan 1 genggam daun kacang panjang, cuci sampai bersih dan giling halus. Campurkan dengan 2 sendok makan minyak kastor, lalu diremas-remas. Hasil perasannya bisa Anda gosokkan secara merata di bagian kulit kepala yang rontok. Sebaiknya dilakukan sore hari setelah mandi. Lalu bungkus kepala Anda dengan handuk sampai pagi hari. Yang berikutnya adalah daun teh. Cara membuatnya adalah ramuannya cukup mudah. Siapkan 1 mangkok air teh kental. Pukul 22, letakkan mangkok tersebut di luar rumah supaya terkena embun pagi. Sore harinya Anda gunakan semangkok air teh tersebut dengan membasuhkannya ke bagian rambut kepala yang rontok, sembari dipijat-pijat. Selanjutnya, bungkus kepala Anda dengan handuk sampai pagi hari. Selanjutnya, daun bayam. Ambil segenggam bayam, cuci sampai bersih dan digiling halus. Tambahkan setengah gelas air matang dan 1 sendok makan madu. Lalu diperas dan disaring. Ambil air hasil perasannya. Minum air perasannya setengah cangkir 3 kali dalam sehari. Nanti akan dibuatkan video terkait cara pembuatan minyak kemiri yang dapat dilakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo. Halo. Halo semuanya. Halo. Halo. Halo semuanya. Halo.
Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Maulida Rahma. Nama saya Rafida. Nama saya Adelia. Nama saya Ayu Almas. Nama aku Alma Syifa. Aku Alivia Nurul. Perkenalkan, saya Fairuzi Hadista. Aku Hesti Septianti. Saya Fauzan Nugraha. Perkenalkan, nama saya Gina Sania. Aku Anggun. Nama saya Melani Kamilia. Nama saya Nurul Aisyah Fitria. Nama saya Windy Nadia Putri. Nah, sudah kenal dengan kami semua kan? Sekarang langsung aja yuk, tanpa basa-basi, kita bahas cara pembuatan minyak kemiri dan kegunaannya. Enaknya ngapain ya? Video call dulu aja deh. Hai Nurul. Hai Hesti. Kamu kenapa? Kok mukanya lesu gitu sih? Ya nih lagi kesel banget. Kesel kenapa? Coba cerita. Gak apa-apa emangnya. Gak apa-apa, santai aja. Iya, jadi tuh adik aku rambutnya rontok parah. Tiap hari rambutnya berserakan. Gak cocok sama sampo kali. Iya kayaknya. Udah coba pakai hair tonic belum? Udah, tapi gak ada pengaruh. Atau enggak itu apa namanya? Coba pakai minyak kemiri. Hah? Apaan tuh minyak kemiri? Itu loh minyak kemiri. Masa gak tahu sih? Apaan sih emangnya? Itu loh minyak kemiri. Minyak buat masak? Enggak, bukan. Nanti deh aku jelasin ya. Oke. Nih, jadi aku kasih tahu nih. Kemiri itu merupakan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat loh. Karena kemiri itu merupakan salah satu tumbuhan yang bijinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak. Nah, kemiri juga selain banyak manfaatnya, ternyata mengandung beberapa protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tentunya bagus banget dong buat kesehatan tubuh kita, apalagi jika pemanfaatannya dilakukan secara baik dan benar. Jadi kemiri ini selain banyak manfaatnya, ternyata juga dapat diolah menjadi olahan minyak rambut. Nah, karena kandungan protein dan mineral yang terdapat di biji kemiri ini dapat membantu menguatkan rambut, menumbuhkan rambut apabila kita mengalami kebotakan, dan mengatasi permasalahan seperti ketombe dan lain-lain. Jadi aku jamin nih kalau minyak kemiri ini dapat menjadi solusi kita untuk mengatasi permasalahan rambut. Oh lah kayak gitu minyak kemiri. Itu belinya di mana? Aku pengen nyobain deh. Ih, jangan beli, mending buat sendiri aja. Kalau beli takutnya kan udah kecampur sama zat kimia. Nah, kandungannya takutnya udah gak murni. Mending bikin aja, caranya gampang kok. Hah, serius ya? Emang bisa bikin sendiri? Bisa, gampang banget caranya. Nih, aku kirim linknya ya. Oke, ditunggu. Yaudah deh aku tonton dulu. Thank you ya Hesti. Oke, semoga berhasil, Nurul. Bye. Bye. Halo semua, hari ini aku mau nunjukin ke kalian nih gimana sih cara membuat minyak kemiri yang berguna untuk mencegah rambut rontok dan menumbuhkan rambut. Stay tune ya guys. Oke, kita persiapkan dulu alat dan bahannya ya. Kita butuh biji kemiri utuh sebanyak 1 kg, air 2 liter, wadah, botol kosong, saringan kain, teflon, kompor, dan blender. Nah, kalau bahan-bahannya sudah siap, kita langsung mulai aja yuk ke cara pembuatannya. Prosedur ini diawali dengan menghaluskan biji kemiri yang dicampurkan dengan air secukupnya dengan menggunakan blender. Biar nggak perlu nunggu lama, langsung blender aja yuk.
Nah, udah selesai, bisa langsung kita masukin wadah nih. Setelah di blender hingga halus, kemiri dan air akan tercampur. Sekarang pisahkan ampas kemiri dan air dengan menggunakan kain. Peras kain berulang kali hingga 3-4 kali agar ampas yang terbawa semakin sedikit. Setelah kemiri diperas, langsung masukin ke wajan yuk. Selanjutnya, kita rebus air kemirinya dengan api sedang. Sambil terus diaduk hingga airnya menyusut dan teksturnya menjadi mengental dan berubah warna menjadi coklat dan keluar ekstrak minyaknya. Wah, udah kelihatan nih teksturnya. Jangan lupa dimatiin dulu ya guys kompornya. Sekarang kita akan menyaring kemiri yang sudah direbus. Gunakan saringan untuk menyaring minyak. Hati-hati ya saat menuangkan minyak, jangan sampai tumpah. Kemudian, minyak dapat disimpan di dalam botol kosong. Dan, voila! Jadi deh minyak kemirinya. Kalian bisa langsung coba di rumah loh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Bye! Nah, itu dia teman-teman, cara membuat minyak kemiri. Gimana? Keren juga kan khasiatnya? Mudah pula untuk dibuat. Semoga bermanfaat ya. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa semua. A few moments later. Udah nih ada minyak kemiri, kita pakai ya. Bagus banget deh pakai minyak kemiri. Rambut dari aku jadi berkurang banget rontoknya. Kayaknya bakal pakai terus deh. Bagus nggak, Dek? Bagus.